حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa IAIN Bone, program studi pendidikan bahasa Arab semester 6. Dalam hal ini kami akan melakukan observasi awal, yaitu wawancara mengenai administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Oke, ayo teman-teman. بذنبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم لا تحرمني ربي من لطفك العميم فسقامي يتعبدني يا ربي الرحيم قل له. Baiklah, kami sudah berada di sekolah MA Jangkali yang beralamat di Jalan Poros Jangkali Kope di Desa Seberang, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone. Baiklah, langsung saja kita akan melakukan sesi wawancara bersama dengan narasumber yang terkait. يا من لقلبي شفاء من كل داء خلقت دواء من لي غيرك ربي يشفيني يا مولاي لا تعاملني terutama di sini Pak, karena dari administrasi pendidikan yang dimana kami ditugaskan untuk mencari informasi di setiap sekolah, khususnya pada tokoh masyarakat mengenai hubungan masyarakat dan sekolah. Nah, ada pun faktanya adalah Pak, dan antaranya itu bagaimana Pak hubungan antara sekolah dan masyarakat. Maksudnya sekolah di sini? Iya Pak. Oh, iya. Kalau menurut saya, apa yang saya lihat sekolah dan masyarakat cukup baik. Kalau misalkan baik-baik dalam apanya Pak? Oh iya, karena selama ini antara masyarakat dan sekolah karena tidak ada kejadian semacam yang kita tidak inginkan. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pandangan dengan program yang dilaksanakan di sekolah? Program yang dimaksud misalnya latihan-latihan atau kegiatan-kegiatan di sekolah ini. Berkaitan dengan masyarakat. Oh iya, kalau menurut saya, karena saya juga biasa melihat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh anak-anak di sini, termasuk salah satunya kegiatan program sudah bagus juga. Kalau misalkan Pak kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat itu langsung itu ada ya? Biasa juga. Seperti kegiatan semacam pernikahan kelas atau perpisahan. Biasa diundang langsung ke orang tua atau masyarakat yang khususnya yang berhubungan dengan orang tua siswa yang ada di sekolah itu. Jadi pertanyaannya Pak, yaitu upaya apa yang dilakukan untuk menjalin hubungan antara sekolah dan masyarakat? Oh iya, biasa ada semacam pertemuan atau undangan yang dibuat oleh pengurus. Ya, salah satunya di sini adalah komite. Biasa ada mengundang masyarakat untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan pendidikan. Pak, yang terakhir yaitu upaya apa yang dilakukan untuk memperbaiki hubungan sekolah dan masyarakat? Iya, salah satunya tadi saya sebutkan itu biasa ada mengundang orang tua siswa atau masyarakat untuk menghadiri kegiatan-kegiatan semacam
yang biasa dilakukan di sini ada perpisahan ataupun kelas seperti itu. Insya Allah, terima kasih banyak Pak atas informasi Pak. عاملني بذنبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم لا تحرمني ربي من لطفك العميم فسق Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Ya baik Bu, perkenalkan kami dari mahasiswa IAIN Bone semester 6 program studi pendidikan bahasa Arab. Adapun tujuan kami hari ini berkunjung ke sekolah Ibu dalam rangka melakukan wawancara dan observasi terkait dengan hubungan antara sekolah dan masyarakat. Bisa Bu ya? Ya. Adapun yang ingin kami tanyakan yaitu sebagai guru di sekolah MA Jangkali, apa peran Ibu yang dilakukan dalam menjalin hubungan antara sekolah dan masyarakat? Ya, sebagai guru peran yang saya ambil adalah menginformasikan atau menjadi media yang memperkenalkan sekolah kepada masyarakat. Nah, ada beberapa cara yang selama ini kami terapkan, misalnya ketika penamatan sekolah. Ketika penamatan sekolah, kami mengundang orang tua atau wali murid. Kemudian pada saat kegiatan penamatan sekolah itu misalnya ada penampilan organisasi, ada penampilan ditampilkan siswa-siswa yang berprestasi, ada misalkan ceramah, pidato sambutan yang menggunakan bahasa Arab, yang menggunakan bahasa Inggris, itu untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa sekolah di Aliyah MA Jangkali itu seperti ini, kegiatan organisasinya ada ini dan seterusnya. Ibu, mungkin itu yang kami tanyakan. Untuk informasi selanjutnya kami akan pindah ke narasumber yang lain. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء. Assalamualaikum Pak. Jadi perkenalkan kami dari IAIN Bone semester 6 program studi pendidikan bahasa Arab. Adapun tujuan kami hari ini untuk mewawancarai Bapak selaku informan dari MA Jangkali untuk memberikan informasi terkait dengan bagaimana hubungan administrasi antara sekolah dan masyarakat. Apakah Bapak berkenan untuk memberikan? Ya, alhamdulillah satu kesyukuran besar karena dari mahasiswa yang boleh menyempatkan diri untuk berkunjung dan hadir di Madrasah Aliyah Jangkali dalam rangka memberikan beberapa informasi dan juga beberapa pertanyaan yang terkait mengenai masalah tujuan dan maksud kedatangan dari mahasiswa di Madrasah Aliyah Jangkali. Saya selaku Kepala Madrasah Aliyah atas nama Kiai Muda Haji Muhammad Eswari PDI sebagai penanggung jawab dari pengelola pelaksanaan kegiatan siap menerima dengan ucapan terima kasih dan rasa bersyukur karena bisa menyempatkan untuk memberikan beberapa informasi yang terkait daripada maksud dan tujuan kedatangan kita. Tentu hal ini salah satu langkah untuk menyelesaikan studi kita di IAIN Bone. Maka dengan senang hati kami juga rindu tempat ini untuk memberikan informasi yang akurat tentang bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak sebelumnya atas waktu yang telah diluangkan kepada kami untuk bisa mewawancarai. Adapun wawancara kami ini bertujuan dari administrasi pendidikan. Adapun pertanyaannya yaitu
program kegiatan apa yang dirancang sekolah yang bertujuan untuk menjalin hubungan antara sekolah dan masyarakat? Jadi alhamdulillah karena sekolah dengan masyarakat itu tidak bisa terlepas ada hubungan timbal baliknya, karena sekolah itu sebagai tempat siswa-siswi madrasah alim untuk menimba ilmu dan masyarakat itu untuk mengaplikasikan tentang ilmu yang didapatkan di sekolah. Maka ia menjadi maksud dan tujuan hubungan administrasi untuk masyarakat dengan sekolah itu ada kaitannya sangat erat. Kenapa? Karena semua bentuk kegiatan-kegiatan yang akan diterapkan di sekolah itu maka tentu harus transparan dan memberitahukan kepada semua siswa-siswi yang ada di madrasah aliyah yang kali, yaitu selama 3 tahun, supaya mereka bisa memberikan dukungan secara moral, begitu pula secara materi, supaya apa yang menjadi program-program kerja yang akan dilaksanakan di sekolah itu, khususnya masalah administrasi, itu tentu harus dipahami oleh orang tua, bahwa seperti apa aturan-aturan yang ada di sekolah, tata tertib yang akan diterapkan, supaya adanya pemahaman yang sama antara pihak sekolah dengan orang tua itu, maka akan memudahkan supaya apa yang menjadi tujuan-tujuan untuk pelaksanaan pembelajaran itu ya saya kira sangat penting dan memang tidak pernah terlepas daripada tujuan masyarakat. Kenapa? Karena ada kaitannya, ya pasti ada kaitannya dari masyarakat dengan sekolah itu, karena kita saja bisa melihat segala bentuk kegiatan itu tidak didukung, khususnya dalam pemerintah setempat tidak akan terlaksana dengan baik. Semua bentuk kegiatan yang dilakukan baik pelajaran formal dan non formal itu ya ekstrakurikuler ya sangat penting. Termasuk kan di sekolah itu ada 3 organisasi, yang ada PKS, ada juga OSIS, dan ada juga pramuka. Ya makanya ada hubungannya, ya termasuk hubungan edukatifnya, kemudian termasuk hubungan kulturalnya dan institusionalnya, itu sangat penting. Mungkin masih ada hal yang perlu yang kedua itu teknik pendekatan yang digunakan untuk menjalin kerukunan antara sekolah dan masyarakat. Ya, jadi ya berarti dalam nama juga menunjukkan kepada kita bahwa salah satu kegiatan yang dilakukan itu harus dengan musyawarah. Maka kami sebagai kepala madrasah, baik pengelolaan tentang masalah pembangunan, masalah keuangan, maka untuk memperbaiki hubungan antar sekolah dan masyarakat itu ya kita harus terbuka. Salah satu cara metode yang kami lakukan adalah pendekatan secara emosional, mengundang beberapa pihak atau elemen, baik pemerintah, baik masyarakat, ketua komite, guru-guru, dan paling penting adalah orang posisi yang bersangkutan, supaya ketika ada kegiatan yang akan dilakukan di sekolah itu mereka bisa paham dan kita harus sepakat, termasuk penentuan masalah pos-pos anggaran ya dan rencana kegiatan madrasah itu ya perlu dimusyawarahkan ya, supaya kita terhindar dari masalah ranah hukum, termasuk masalah pengelolaan keuangan kita harus transparan. Ketika misalnya anggaran sekolah itu sudah ditetapkan dalam istilah dana BOS, biaya operasional sekolah itu, maka kita rapatkan ya program apa yang akan kita lakukan untuk tahun ini dengan musyawarah. Kami minta kepada teman-teman guru, kemudian komite sekolah, kemudian pengurus, kan di sini kan madrasah aliyah itu di bawah nama yayasan ya, yang namanya Yayasan Kelas Seberang. Makanya setelah misalnya kita melakukan pendekatan antar hubungan masyarakat dengan pihak sekolah secara terbuka, bentuk apa kegiatan-kegiatan yang mau kita lakukan, baik kegiatan formal dan non formal, kan di situ penting harus ada dukungan. Salah contoh adalah masalah ekstrakurikuler ya, kan ada PKS ya, tentu di situ kan ada batasan-batasan pos anggaran yang ditetapkan di pihak sekolah ya, semestinya harus dipahami oleh orang tua, supaya ketika misalnya anak melakukan kegiatan untuk mengikuti aktif berorganisasi itu ya, masalah bentuk pembiayaan ada keterbatasan karena memberanikan diri selaku penanggung jawab melakukan kegiatan apabila tanpa ada anggaran yang ditetapkan di sekolah. Maka ini penting, sehingga adanya pemahaman untuk pihak seluruh pihak, baik pemerintah, baik pengurus yayasan, baik tenaga pengajar, begitu pula orang tua ya, bisa mereka paham bahwa ini kegiatan ini memang bukan tanggung jawab penuh untuk pihak sekolah. Termasuk misalnya PKS, kita ada organisasi untuk mengikuti misalnya beberapa kegiatan yang biasa dimotori oleh Polres Bone sebagai pembina untuk PKS ya, tentu kita harus pahami kepada orang tua supaya tidak ada masalah-masalah keuangan yang biasa disoroti oleh
pihak yang berwenang. Begitu. Jadi pendekatan secara emosional, bagaimana masyarakat supaya kita bisa sejalan dengan kegiatan itu, akhirnya tidak ada kendala. Kenapa? Karena itu komunikasi sangat penting. Ya itu kalau kita transparan, misalnya salah satu contoh, saya terapkan tata tertib di sekolah bahwa apabila anak kita tidak hadir, kami ingin tahu bahwa apa penyebabnya. Nah, sehingga bentuklah ada yang namanya wali kelas, ada ketua kelas. Ketika misalnya ada kebutuhan dan keperluan siswa yang bersangkutan yang tak bisa ditinggalkan, maka minta izin kepada wali kelasnya, tetapi dengan alasan tertentu. Ya, kenapa ia tidak hadir? Karena ia sakit. Berarti ada surat keterangan sakit dan diketahui oleh orang tuanya. Kemudian kedua, ia minta izin seperti apa kebutuhannya dan diberikan kewenangan kepada wali kelas untuk memberikan izin dengan jangka waktu yang ditentukan. Nah, apabila misalnya melebihi daripada target waktu, misalnya lebih dari 3 hari atau 1 minggu, apalagi lebih daripada itu, maka dihimbau supaya menyampaikan kepada kepala madrasah, ya, bahwa ini akan diberikan kebijakan, misalnya kalau tidak ya akan memberatkan bagi siswa. Jadi kalau misalnya ia tidak hadir karena ya tidak izin, kemudian ia tidak sakit, maka menjadi pertanyaan bagi mereka. Kalau misalnya sudah sampai 40 hari ada sanksi memang yang diberikan peringatan. Yang pertama, tidak memutuskan hanya sepihak saja, tetapi kita harus memberikan kepada orang tua. Kan di sekolah itu ada tata tertib yang telah kami sepakati kemarin bahwa apabila sudah mencapai jangka waktu sekian hari, kemudian ia tidak hadir dan disurati dulu orang tuanya. Setelah diperingati bahwa anak kita tidak mengikuti pelajaran sekian hari dan kemudian sanksi yang dia sampaikan itu tidak dipenuhi, maka pihak sekolah berhak untuk apakah dikeluarkan atau bagaimana. Jadi ada memang kebijakan-kebijakan khusus yang sifatnya pembinaan untuk orang tua dan siswa itu sendiri. Jadi itu tadi ada pendekatan-pendekatan yang tidak kami lakukan, ya, termasuk ya kan ada hubungan edukatif, ada kultural dan hubungan institusional. Jadi mungkin masih ada hal yang perlu disampaikan. Ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana respon masyarakat dengan program yang dilaksanakan? Jadi alhamdulillah di desa Seberang ini, ya umumnya di wilayah Kecamatan Lamuru kan ada di sini tradisi kita. Apa tradisi kita? Bahwa mungkin ada sedikit perbedaan dengan teman-teman pihak sekolah yang lain di luar Kecamatan Lamuru. Salah satu contohnya adalah sebagai wujud kesyukuran dan membangun komunikasi antara pihak sekolah dengan masyarakat untuk mengevaluasi apa kendala masalah yang ada di sekolah kita, maka salah satu langkah yang kami lakukan adalah setiap akhir tahun pelajaran setelah ya mengikuti ujian, kan sistem sekarang istilahnya mungkin tidak salah diberlakukan setelah ujian akhir madrasah, maka di sini kami lakukan penamatan, penaikan kelas dan perpisahan. Ya, sebagai bentuk respon masyarakat hal kegiatan ini, alhamdulillah mereka semuanya minimal paling tidak ada yang mewakili dari orang tua, khususnya yang tamat. Ya, makanya setelah resmi kami terima masuk, maka resmi juga kita sampaikan bahwa anak kita sudah menduduki bangku madrasah selama 3 tahun, maka saat ini sudah mengikuti ujian dan ternyata dinyatakan lulus, maka kami serahkan kepada orang tua masing-masing. Mudah-mudahan dapat lanjutkan ke jenjang lebih tinggi lagi. Nah, untuk ini sebagai bentuk nyata bahwa masyarakat merespon buktinya pertama, kalau ada misalnya kegiatan-kegiatan pembangunan, selalu mereka turut hadir. Kalau misalnya perlu digotong royong. Salah satu contoh di madrasah ini, kemarin kami mendapatkan bantuan dari beberapa pihak, termasuk bantuan pembangunan gedung. Alhamdulillah saya dapatkan kemarin 2 ruangan. Saya cukup menjadi 4 ruangan. Ya, 4 ruangan itu, ruangan yang di luar anggaran itu, alhamdulillah respon masyarakat sebagai bentuk dukungan mereka hadir. Misalnya apakah pemerataan, perimbunan misalnya, atau ada hal yang bisa diangkat bahan-bahannya, ya mereka bisa berpartisipasi dalam bentuk swadaya karena mereka tidak digaji. Ya, itu sebagai respon, salah satu contoh bahwa mereka merespon kegiatan yang ada di pihak sekolah. Kemudian yang kedua, selama ini kan tidak ada kendala. Ya, sebagai bentuk nyata respon masyarakat terhadap pihak sekolah, alhamdulillah kalau ada misalnya anaknya yang bermasalah menyampaikan kepada pihak sekolah, minimal wali kelasnya dulu. Kalau misalnya sudah komunikasi dengan wali kelasnya masih ada hal yang perlu dibicarakan lebih lanjut, sebelum selesai maka dia kembali lagi berhubungan dengan pihak kepala madrasah. Nah, itu sebagai bentuk respon bahwa ada komunikasi yang baik, tidak ada masalah-masalah yang muncul. Ya, itu sebagai respon masyarakat yang ada di tempat ini. Bahkan kalau misalnya kita penamatan, ya alhamdulillah cukup ramai. Ya, karena di samping orang tuanya hadir, ada juga tokoh masyarakat di tempat ini yang hadir, misalnya dari pemerintah desa, para pemerintah desa, kepala dusun, ketua PD bersama anggota, ketua RT,
dan para kepala sekolah yang ada di tempat ini dan seluruh tingkatan. Bahkan dihadirkan juga kan di tempat ini termasuk wilayah KKN Madrasah Aliyah Negeri Pariaja. Ya, makanya selalu juga kita undang Tuhan memberikan pengarahan dan juga dari pengurus yayasan dan ada juga biasa perwakilan pemerintah setempat untuk memberikan arahan dan sambutan dalam kegiatan ini. Semuanya adalah bentuk kerjasama baik masyarakat, aparat pemerintah dan orang tua santri itu sendiri atau walinya. Mungkin masih ada? Ada pun pertanyaan lain Pak, yaitu apakah ada lembaga mandiri yang dibentuk sekolah yang berfokus pada hubungan sekolah dan masyarakat? Ya, sebagai secara resmi di sini tidak ada secara resmi bahwa ada lembaga yang secara mandiri, bahwa mengingat di sini adalah saya kira sekolah yang tidak sepadan dengan sekolah-sekolah lain. Ya, artinya jumlah siswa yang cukup sederhana. Ya, biasanya tamat itu dalam 1 tahun ya biasa sekitar hampir 30 orang bahkan di bawahnya. Jadi lembaga-lembaga yang kita di sini hanya saja pengurus yayasan, kemudian organisasi yang saya sebutkan tadi, dan kami sendiri selaku kepala madrasah aliyah, alhamdulillah bisa menjalankan proses belajar mengajar itu tanpa kendala dan hambatan apapun. Kenapa? Karena ya alhamdulillah setiap tahun juga bahkan di tempat ini di sini juga ujian yang dulunya kan pergi di Malapri dan sebagainya. Makanya tidak ada lembaga secara khusus yang kami bangun. Nah, hanya situ pengurus yayasan saja dan gedung itu sendiri, kemudian hanya kerjasama dengan teman-teman guru untuk menjalankan terus bagaimana setiap harinya. Mungkin informasi yang kami dapatkan itu sudah cukup dan memberikan kami banyak informasi. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk memberikan informasi dan juga memberikan semangat kepada kita untuk terus menggali informasi terkait hubungan antara sekolah dan masyarakat. Jadi sebelum kita akhiri dari wawancara ini, ya mungkin pertama-tama saya selaku kepala madrasah aliyah yang kali mewakili teman-teman guru yang mengajar di tempat itu dan atas nama juga pengurus yayasan menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setingginya serta ucapan terima kasih karena bisa hadir di madrasah kami ini untuk menjadikan sebagai bagian objek penelitian atau mencari berangkat penyusunan mungkin skripsinya. Ya, atau apa namanya? Ya, alhamdulillah mudah-mudahan apa informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dalam rangka penyelesaian tugas kita, dan kami juga berharap dukungan kita paling tidak bisa juga berikan motivasi daripada adik-adiknya yang akan tamatkan ini supaya bisa melanjutkan pendidikannya. Mengingat pada tahun ini adalah sudah berakhir pada tahun 2000 pelajaran 2020-2023. Sebentar lagi anak kita akan melakukan penamatan. Dan tentu kena salah sekitar 25 orang yang tamat ini mudah-mudahan bisa melanjutkan pendidikan khususnya di STM Kota Bone. Dan saya juga selalu berharap atas bimbingan kita semua karena yang namanya perguruan itu alhamdulillah ada juga yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Kalau misalnya STM yang Kota Bone itu ya biasanya mengalokasikan di mahasiswa yang akan kuliah ternyata istilahnya kayak ini saat ini kan juga belum tahu apa istilahnya supaya bisa juga mengaplikasikan ilmu yang ada kita dapatkan sekian selama 5 kuliah dan ada Tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan. Ini mau saya sampaikan ini belum atau masih jauh dari maksimal daripada informasi yang kami sampaikan, dan harapan kami untuk lebih jelas lagi untuk selanjutnya kami masih secara terbuka untuk menerima kedatangan dari mahasiswa semuanya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan khususnya nantinya ketika selesai tugas kita ini ya apa yang menjadi kekurangan-kekurangan di sekolah kami paling tidak adik semua yang datang di tempat ini sebanyak 5 orang khususnya yang mempunyai tugas yang terkait dengan kita insya Allah bisa memberikan juga support karena kita untuk semangat menunjukkan pendidikannya, dan atas segala kekurangan yang ada di mahasiswa yang Bone yang kita dapatkan di madrasah yang kali ini yang kita paham jauh dari kesempurnaan, sangat punya keterbatasan baik sarana begitu pula hal-hal tentang SDM kami yang sebagai pengajar di tempat ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan selanjutnya kami serahkan kembali kepada dinas siswa kita. Mungkin ada hal yang masih perlu disampaikan, kami persilakan kembali. Ya, baiklah Pak, terima kasih. Kami mewakili teman kelompok kami dari kampus IAIN Bone, khususnya program studi pendidikan bahasa Arab semester 6, mengucapkan banyak terima kasih atas respon positif yang telah diberikan dan memberikan ruang kepada kami untuk semakin bisa mencari informasi dan menjadikan ajang kali sebagai objek-objek dari penelitian kami. Adapun jika ada kekurangan yang
dari kami juga mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء. Alhamdulillah kita telah melakukan wawancara pada MA Gang Kadin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حق لا يستقيم لا تحرمني ربي من لطفك العميم فسقامي يتعب